Bersama DC? Siap bikin gebrakan. Oke, sudah 3 challenge yang teman-teman lalui. Di challenge strategic crossword, menguji bagaimana rekan-rekan berstrategi, membangun kerjasama, dan juga bagaimana teman-teman mendelegasikan tantangan ke tim yang mungkin hari ini baru ketemu. Saya akan mengumumkan 3 tim terbaik yang berhasil meraih skor tertinggi. 3 tim tertinggi adalah selamat. Bersyukurlah kita bisa kerjasama dengan baik, kita bisa bagi tugas dengan oke, ada yang di ruang 1, ruang 2, ruang 3, semuanya so far aman, jadi ya dapat hasil yang rank 1 itu bener-bener berkat tim banget sih. Berikutnya, 1 tim terbawah adalah yang sedih pasti adalah pesimis ada, kompetisi pasti ada yang menang ada yang kalah. Kalau menang semua bukan kompetisi. menjadi seorang founder berarti siap diuji dari berbagai sisi. Para challengers harus memiliki pemahaman bisnis yang baik, mampu bekerja sama dan bersaing dengan strategi serta keberanian. Namun di atas semuanya, mereka juga harus yakin pada diri sendiri. Karena keyakinan adalah fondasi setiap langkah yang menuntun mereka di setiap keputusan. Perjalanan belum selesai, masih ada 4 game lain yang menanti dengan tantangan yang akan semakin menguji siapa mereka sebenarnya. Jadi tadi di awal kayak kita dapat studi kasus, kita harus melihat kondisi situasi sebuah perusahaan itu seperti apa, existing dengan kendala ESG yang dihadapi. Terus kita dikasih skenario, kira-kira dari skenario itu solusi terbaik yang bisa applicable buat perusahaan itu apa. Yang pertama pasti harus yakin. Yang kedua, aku tahu nih alurnya kemana. Alur pertanyaannya dan jawabannya, apa yang harus kita jawab itu langsung tergambar sudahan. Tadi aku kayak ada bengong-bengong sebentar mikir, kira-kira memposisikan diri yang bener-bener kalau aku jadi C-level tuh akan menjawabnya kayak gimana gitu. Itu bener-bener dirasakan gitu. Tiba-tiba ada perubahan. Ternyata case-nya itu ada yang dirubahkan, kita harus berubah atau kita percaya dengan jawaban kita yang pertama. So far nggak ada kesulitan karena memang saya melatih diri saya atau saya mencoba untuk tetap fokus dengan diri saya sendiri. Kita jadi meragukan diri kita lagi kedua kalinya gitu. Mau stick dengan jawaban yang sama atau kita mau ganti jawaban lagi sesuai kondisi kedua, itu serunya di situ sih. Ada proses meragukan diri sendirinya gitu.
biasanya ada study case, terus kita dapat 5 card gitu. Study case-nya itu pertama yang dicari adalah si bisnis di case tersebut itu di fase apa, itu satu. Kedua, soal butuh apa penyelesaiannya lah, solusinya terhadap case tersebut, disuruh cari 5 kartu. Nah, terus akhirnya ketika kartunya tidak sesuai, kita trading. 5 ada 2. Oke, silakan dibaca dulu. Kelompok 5? Enggak, 1 poin, thank you. Kelompok 5, sampel perkenalan. Yang cocok kita berikan ke agen dan yang nggak cocok kita bisa barter. Bukan barter sih, jadi transaksi. Kita diberikan 9 koin penerus arena dan itu yang akan jadikan alat tukar untuk membeli solusi dari kelompok lain. Dari transaksi itu jual beli solusi, kita menyusun lagi solusi terbaik buat si transaksi klien sampai terkumpul 5 kartu. Ada? Akhirnya dari 5 yang kita dapat itu perlu diubah kan, yang mana ubahnya itu belum tentu kartu kita ketika kita jual laku. Kedua, belum tentu harga kita dapat kartu yang kita butuhin itu murah. Lanjut ya kita ya. Agak tegang juga ya, soalnya kan membebani itu jadi ketua tim. Tapi tetap aja sebenarnya kalau kita mau melakukan transaksi itu di meja itu, pasti saya akan konsultasi dan ngobrol dulu sama tim mana nih yang terbaik solusinya. Belajar dari ESG Dilemma, setiap dari kita pasti membuat keputusan. Apapun keputusan yang teman-teman pilih di fase itu, comes also with the consequences. Dan izinkan saya untuk announce top 10 individual score adalah sangat bersyukur. Jadi sebenarnya nggak ada nggak ada harapan untuk sejauh itu. Saya mencoba untuk try my best. selamat kepada yang cukup konsisten, tapi kembali lagi, tidak ada yang bertahan di nomornya masing-masing. Dan bottom 10 adalah Aku di LMS mungkin kurang mempelajari dan kurang mendalami. Terus yang kedua, dari beberapa game sebelumnya kurang bisa maksimal. Terus mungkin aku harus lebih kompetitif lagi. Pertanyaan nomor 1 itu tentang membahas COGS HPP. COGS HPP, yang kedua adalah laba kotor. Terus yang ketiga ada laba bersih kalau nggak, atau net gitu, aku lupa. Kalau misalnya pertanyaan pertama tidak bisa terjawab, maka pertanyaan kedua dan ketiga tidak bisa terbuka. Jadi pertanyaan pertama harus selesai dulu, harus benar dulu, baru kita bisa next question. Jadi tadi itu soalnya tentang studi kasus sebuah perusahaan herbal gitu kalau nggak salah. Kita suruh menganalisa dan di situ tuh banyak banget tabel yang sebenarnya bisa kita bisa kita singkirkan atau kita abaikan untuk menghitung hitungan-hitungan itu. Tapi kayak karena data yang disajikan itu memang lebih dan banyak, jadi kita tuh kayak fokusnya pada semua angkanya gitu. Waktu masuk ke ruangan ada sedikit plot twist. Jadi di ruangan kan kita harus mengerjakan satu case yang ada 3 soal tuh. Kita harus ngerjain nomor 1 dulu yang benar, kalau benar baru lanjut ke nomor 2, kalau benar baru lanjut ke nomor 3. Tapi ada satu part di mana di soal nomor 2 itu sebenarnya jawaban kita itu benar, tapi kita salah masukin 0. Jadi masukin 455 juta, jawabannya yang benar segitu, tapi kita masukinnya 455.000.
berusaha untuk mindful atau fokus, nggak merasa apa ya kayak dikejar-kejar, karena sebenarnya kita keburu-buru ataupun enggak itu sebenarnya kan kita yang bisa memanage ya, bukan siapapun, bukan dari luar juga gitu. To be honest, ini adalah game yang paling tidak menikmati, satu. Terus yang kedua, lumayan kesusahan. Karena kita sendiri kan bukan di bagian finance. Jadi ada banyak yang tidak bisa terjawab. Siang teman-teman sekalian, perkenalkan saya Leonie dari Tanpangin, perusahaan produser herbal medicine dari Tulungagung, Jawa Timur. Tanpangin dibuat dari bahan-bahan alami lokal yang diolah dengan proses Game ketujuh itu kita menjadi seorang investor. Kita diberikan 100 poin yang harus diinvestasikan di 3 perusahaan yang akan dipitchingkan di layar. Mulai tahun 2025 ini, kami mulai melakukan bisnis trading solar. Kami menyalurkan solar dari PT Mat Bensin, pemilik kuota BBM terbesar, ke SPBR yang ada. Kami membuka opportunity untuk bergabung menjadi mitra kami dengan nilai investasi 2,5 miliar per outletnya dengan payback period maksimum di 3 tahun. Mitra akan mendapatkan peluang membeli IKO Bank BPKRCC. Harus dipertimbangkan dulu lah, ini kan namanya biarpun cuma permainan, kita harus berpikir dahulu bagaimana kita akan mempergunakannya. Aku invest di poin 40 untuk di pitch pertama. Saya kasih 45. Yang pitch kedua, bahan bakar solar 0. Saya gambling kasih 10. Terus yang ketiga, cukup kecil, jadi aku masukkan poin 15. Saya kasih 35, jadi masih ada sisa 10. Di tahap eliminasi, para challengers telah berusaha membuktikan kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan bisnis dan mengambil keputusan di bawah tekanan. Hanya 30 challengers yang akan berhasil bertahan. Dan disinilah perjuangan mereka benar-benar dipertaruhkan. Dari semua proses yang ada, saatnya kita akan mengumumkan top 5 yang berhasil mengumpulkan poin terbanyak di The Founders Arena DSC. Top 5 Founders Arena adalah selamat kepada I try my best, dan ini hasilnya. Mungkin ini bukan final result, tapi ini adalah batu loncatan atau titik balik saya as a founder of Creative Fafa untuk lebih belajar lagi. Kalau improvement pasti karena banyak belajar tadi, tapi aku usahain supaya tetap konsisten sepanjang challenges-nya semua. Aku berusaha sebaik mungkin dan tetap hati-hati biar gak turun lagi. urutan 6 sampai 10 adalah (11) sampai 15. Oke, selamat. 16 sampai 20. Urutan ke-21 sampai 25. Selamat. Ya, setelah tadi keluar pengumuman,
keluar 1, 2 terus sampai terakhir nama saya tidak disebutkan. Wah, di situ sudah tanda-tanda kayaknya udah saya udah ikhlaskan saja. Slot yang bisa masuk ke tahap berikutnya hanya tinggal 5 seat saja. Artinya, di luar dari 5 orang yang akan lanjut ke tahapan berikutnya, perjalanan kalian di DSC Season 16 sampai di sini. 5 orang yang lolos ke tahapan selanjutnya adalah hanya tinggal 5 seat saja. Para challengers masih harus menghadapi satu ujian terakhir, the battleground. Salam diplomat, siap bikin gebrakan. Hati-hati ya mas, bisnis yang gede itu yang bisa dikerjain bareng-bareng. Pengalaman di perusahaan ngajarin saya untuk bisa kolaborasi. Anda masukin tangan ke sini itu sama dengan tadi Anda tidak pede. Anda pengen kabur menyembunyikan identitas diri Anda, kalau bisa cepat habis deh.